sama saudara berjauhan semua. Jadi malah justru ada yang bilang bulan sebelum puasa itu pada nikah itu Saban. sebelum puasa itu Saban. ruah Wah napa? Jawane ruahan Saban. sebelum Ramadan. Saban. Saban ya. Itu kan banyak yang nyekar gitu ya. Puasa sedangkan kalau saya nyekar di Punjab itu wis sudah dicegati orang banyak itu pada minta udah wis ada dari sana juga itu. Nah ini kayak mereka itu memanfaatkan bulan itu si hiburannya nek orang ini ya mau bersih gitu loh. Nah itu pun kita usah tanggapannya jadi fasita nek Jawa ini dan tetapi kalau saya sendiri ya takziah kuburan ingat bahwa nanti suatu saat nanti kita juga akan seperti itu, terus kita mendoakan orang tua dan saudara-saudara yang sudah mendahului, dan setelah itu habis lebaran kami istilahnya sakrah gitu loh, itu ke makam itu dirasa. Ya, kalau kita kembali ke materi kita terkait bid'ah yang beberapa bulan yang lalu di request, maka kita periksa apa yang kita lakukan ke makam itu masuk mahdoh atau belum mahdoh. Kalau itu masuk mahdoh, maka kita butuh dalil. Artinya kalau yang dilakukan waktu ziarah itu ada ritual bacaan tertentu, donga-donga tertentu, malah beberapa orang itu ngajaran sekampung karo berdakwah kaya sholat terus la ilaha. Nah, kalau itu yang dilakukan maka butuh dalil. Tapi kalau kemudian tadi itu karena ngepaske, ngumpul dan seterusnya, dan sampai sana ya bersih-bersihkan kuburan, gitu kan, terus pulang, ucapkan salam, terus pulang. Sebenarnya sunahnya ya ucapkan salam tok, nggak usah pakai macam-macam. Ya, maka itu nggak ada masalah kalau konek itu. Nah, dengan pertanyaannya apakah sebanyak itu orang benar-benar rumahnya jauh semua kan gitu. Nah, yang udah diprihatin adalah si rumahnya cedak ya rumah sudah diadoh. Melu-melu gitu kan, aku pas poso gitu. Nah, akhirnya menjadi ritual. Ketika menjadi ritual, cari dalil. Ketika nggak ada dalil, maka jangan dilazimkan seperti itu. Intinya, nek emang ngepasi pas ngumpul silakan. Tapi kalau kemudian dipaskan ngumpulnya pada tanggal-tanggal tertentu yang disepakati dalam artian ben koyo biasa nih, ben koyo adatin, itu juga kurang tepat. Karena kalau kita menggunakan agama berdasarkan agate, maka kita butuh dalil. Jadi prinsipnya anytime boleh. Nah, kemudian yang saya maksud idah di situ nggak cuma hari raya tok, tapi perayaan. Itu artinya perayaan. Jadi walau taj'alu qabri idah itu bukan berarti id hari raya id. Kita membahasakan hari raya itu id, tapi maksudnya itu perayaan, segala macam perayaan. Jadi jangan kemudian jadikan kuburan itu tempat keramaian. Sing kowe do ngumpul ning kono, sing kowe do macam-macam ning kono, buat subio kayak ini loh, kayak orang-orang sufi, orang Syiah itu kalau mereka mengadakan ritual kan mesti di dekat makam-makam wali-wali mereka loh. Sufi lah, habib-habib lah gitu. Kalau dengan lihat di medsos segala macam kan kuburan itu dibikin sedemikian rupa, kemudian jadi kemuli nganggo kembang-kembangan, kemudian jadi wacake wacanan sholawat yang digawe-gawe gitu kan. Bahkan kalau dengan mau tahu isi arti sholawatnya, kadang itu jelas-jelas di situ minta bukan kepada Allah tapi kepada makamnya. Ya Habib Fulan bin Fulan ibni hajatana, wahai Habib Fulan bin Fulan, selesaikan hajat-hajat kami. Kemudian sahilana bil fulus, udahkan kami dengan uang kertas merah yang halus-halus gitu kan. Jadi itu terucap meminta gitu loh. Nanti ada juga di beberapa sholawat itu Madad ya Husain gitu kan. Niku dinyanyi karo Habib Syekh, dinyanyi karo Habib Soko Zaidan, dinyanyi karo Habib hampir semua Habib sing duwe majelis sholawat sing abone 50 juta ke atas itu nyanyi itu. Madad ya Husain artinya ya Husain saya minta tolong, bantulah saya. Itu enggak boleh. Jadi kalimat-kalimat kesyirikan, kalimat-kalimat kemusyrikan, makanya jenengan nek sholawatan
jemputan gitu. Itu nek iso iku mangerti artine. Karena kadang nek ora ngerti artine iku jane ya lagune cah nom ning cah nom romantis pisan cinta monyet itu. Contoh misal ya Habibi ketoke Habibi mikirnya Habibi Nabi Muhammad padahal wahai cewekku wahai yangku ngoten niku lho. Termasuk tadi itu Mas Haji Husain nanti ketoke penak nek dirungok ngene kuping penak tapi kalau ngeliat artinya wah luar biasa. Oke, maka ketika kita kembali kepada syariat ya, idan di sini keramaian. Makanya Nabi itu nggak pengen keramaian itu dalam kuburannya itu. Nah, orang-orang yang sering rame-rame di kuburan orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian diikuti orang-orang Sufi, orang-orang Syiah. Nah, ini yang harusnya kita sebagai orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak mencontohnya. Ya. Orang Syiah ini kalau nanti ngalirin YouTube niku, dia sholat misalnya kiblatnya ngulon, sholat kan ngulon, begitu salam langsung balik etan. Mereka kuburannya ning etan. Mereka nggak yakin dong bakal kabur orang lewat kuburannya poro-poro imam waline yang ada di. Jadi masjid itu tiap masjid itu mesti ada kuburan yang keramat. Coba masjid yang jauh-jauh masjid yang besar-besar itu mesti ada kuburan-kuburan yang orang-orang yang keramatkan. Nah itu nih Indonesia ditiru-tiru. Nah, makanya ketika Nabi mengatakan apa latusadur ihal bila salah satu masjid tidak boleh berrekoso-rekoso untuk melakukan safar kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Haram, Masjid ini dan Masjidil Aqsa. Itu menjadi dalil bahasanya ketika kita kemudian safar jauh mengumpulkan duit mengarah-arani kuburan tertentu atau masjid tertentu itu tidak disyariatkan dan bisa. Ini di wisata rohani mana Bu Nunung Masjid Dayat ya. Nggak boleh. Kecuali misalnya dengan punya putra yang di mana Asalam, di Solo terus lewati Masjid Zayed, mampir sholat, itu lain cerita. Tapi nek jauh-jauh dengan mau arep piknik ning masjid ya itu yang boleh itu Masjid Haram, Masjid Nabawi sama Masjidil Aqsa. Yuk kita kesana. Oke. Kalau ke makam suami misalnya jauh kan kita. Ya itu kan tadi itu kalau memang dengan pas baru ke sana gitu kan ya silakan artinya karena memang benar-benar nggak ada yang ngurusi dan tapi nggak kemudian ditentukan kudu atau harus sebelum Ramadan atau pas Ramadan enggak bisa anytime gitu loh. Kok ndelok pulangnya memang sekalian mudik pas Idul Fitri gitu. Nah, sekalian ke makam ya monggo. Dari makam pun sebenarnya kalau dalam Islam itu simple. Jangan ke makam sebenarnya deh malah ke makam Islam itu jadinya nggak ada nisannya. Jadi cuma gundukan tanah terus saya ditancepi mungkin ke sesuatu untuk tahu kemana kepalanya. Sebenarnya kepala ya seketok dan sebelah sana kepala ya. Ya sekian mantap lah dikasih cancepan tapi nggak ada namanya sehingga nanti kayak di kuburan-kuburan di Mekah itu tiap 4 tahun itu digali dimasukkan lagi jenazah baru. Nah orang yang takziah, orang yang ziarah itu cuma di luar pagar cuma mengucap salam assalamualaikum ya Allah dia ini wal minna wa inna assalamualaikum pulang gitu dibagi di Maklang atau itu Nabi itu sering keluar malam itu bukan marah di kuburan si atau si B cuma berdiri di pinggir kuburan ada kuburannya kemudian ucapkan salam dan karena di sana kuburannya nggak tumbuh sukat jadi ya nggak ada adegan datangi kuburan masing-masing duduk di sukat gitu. Nah di kita karena tumbuh sukat nah mungkin rasi sukat itu masih bisa dibenarkan lah. Nah kemudian ada sebagian orang yang kemudian dadaknya pakai degan kembang 7 rupa dikerucuki. Nah maka itu butuh dalil, Nabi gak pernah melakukan itu. Oh dalilnya emek, Nabi pernah ngambil pelepah kurma atau ditancepke. Ketika ditanya buat apa ya Rasul mengatakan ki wong njero kubur iki lagi diadab siji mergo pas tipis ora resik ning cawek sing sijine gaweane sering-seringnya mengadu domba, tumbak cucukan gitu kan. Nah maka ini kemudian sebagian orang menjadikan dasar untuk nyekar gitu kan. Maka ini juga kurang tepat. Kalau jangan pengen ngikuti sunnah Nabi nganggo pelepah kurma dong. Cara pelepah kurma ra enak ya, kudu nganggo pelepahe klopo niku to gitu. Tapi kok milih kembang gitu. Terus ngono warnane ada pitu meneh gitu kan. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan enggak konsisten. Maka sebenarnya dalam Sabtu terkait makam itu simpel. Karena Nabi mengingatkan berkali-kali wala taj'alu qabridan itu maksudnya agar kemudian kuburan itu ya sifatnya sesuai kuburan biasa. Jangan kemudian dikeramatkan, jangan kemudian ditakuti sedemikian rupa. Dan termasuk disifati kuburan itu gelap, di kuburan itu nggak boleh dikasih lampu. Gitu. Nah maka kembali ke pertanyaan panjenengan tadi, dan di sini maknanya bukan cuma soal itok, tapi benar-benar perayaan pada hari-hari yang lain.
Kan ada kiai mungkin pas tanggal-tanggal tertentu nang kuburan. Nang kuburan kayak ziarah tok nggak apa-apa. Kadang tuh di situ melakukan ritual-ritual tertentu, semedi. Bahkan enten cah nom-nom niku nang kuburan, kalau di kuburan golek wangsit. Hal seperti ini udah masuk wilayah ke khurafat dan mendekati kesyirikan hati-hati. Karena ibu, wonten malih monggo. Itu mic-nya tadi mana mic-nya? Ah, apunten Bu. Ah. Ya, yang bertanya. Oh, iya benar. Ini kajiannya santai, jadi sambil saya jawab dengan long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, yang ingin saya tanyakan satu, apakah besok misalnya kita di surga, apakah kita bisa bertemu dengan suami kita lagi? Dan yang kedua, misalkan terjadi 2 atau 3 pernikahan lagi, apakah kita bisa bertemu dengan maksudnya bisa bertemu dengan suami yang begitu Ustaz. Sama satu lagi menyangkut kebersihan rumah ya Ustaz. Apakah ketika menjelang malam kotoran-kotoran yang ada di rumah kita seperti sampah nih, itu harus dikeluarkan dari rumah kita ya Ustaz. Itu, terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bisa nggak kita ketemu dengan pasangan kita? Jawabannya bisa, selama jenengan nggak nikah lagi. Mau menikah, artinya kalau jenengan berharap ketemu dengan yang meninggal apa bisa mati? Ini pun maksudnya, enggak, mantannya masih ada. Oh cerai, enggak cerai nggak bakal ketemu. Yang saya bilang adalah tadi meninggal. Di dunia aja berantem. Cerai nggak bakal ketemu. Oh iya. Kalau di dunia pisah dalam artian cerai nggak akan ketemu, nggak akan diketemukan. Nah, waduh, alhamdulillah. Apa? Ya, ketemu sama yang terakhir. Ketemu sama yang terakhir. Kalau suami orang ketemu Yaitu nikah apa zina? Nek nikah ketemu insya Allah. Lah iya, insya Allah ketemu. Kalau nikah loh ya, tapi nek zina ketemu ini rokok. Ya jelas Pak. Betul. Ya yang terakhir, saya mau tadi sahur ngomong kan dari bingung. Pertanyaannya tadi kan kita ditemukan enggak dengan suami kita? Jawabannya iya, selama pisah meninggal dan jenengan enggak nikah lagi gitu. Terus syarat berikutnya, suami istri ini loro-loro nih mlebu surga. Tapi nek sijine ngapunten bar pisah terus kegelan terus murtad ya ora ketemu. Ngoten nggih. Paham nggih niku nggih. Nah, pertanyaan kedua, nek si suami terakhir itu bojone loro, ketemu karo sing di kabeh gitu kan. Kabeh. Lho kok aku piye no? Lah ora piye-piye. Dadi gini lho Bu, saya kasih tahu nggih. Mang Simak. Ose, niki sik kula ora tutuke nggih. Mungkin jenengan nek asih nambahi mangatung betra marai mumet ya. Jadi akan dipertemukan dengan semuanya selama tidak pisah, cerai gitu kan. Baik itu istri 1, 2, 3 gitu kan, atau 4 gitu kan. Nah, gimana ceritanya? Ceritanya adalah setelah orang itu meninggal dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian masuk di hisab dan mizan.
di masa itulah nanti akan kelihatan wong lanang-lanang sing bojone luwih saka loro gak adil. Mengko napa niki pundake deyek-deyek semper gitu kan. Jadi jenengan akan ngerteni oke wong semper iki mergo ora adil. Nah nanti dihisab tuh sama Allah ketidakadilannya. Istrinya sing didolimi kayak pahalane, oleh pahalane tak ya dosane sing didolimi dicikuk kayak bojone. Kok bojone salah apa cemplungin rokok berarti ra ketemu toh. Maka itu PR berat sebenarnya. Laki-laki itu nek wani poligami itu sebenarnya dia harus punya kesiapan yang luar biasa. Orang mau pengen, tapi juga harus mampu. Nah begitu dia sudah lolos di situ, dia masuk ke telaga dulu. Di telaga itu dia akan ketemu dengan Nabi SAW dan disuruh munjuk di telaganya itu air. Di telaga itu walaupun cuma satu teguk tok, tapi tegukannya itu membuat dia tidak haus. Padahal di padang mahsyar itu matahari didekatkan 1 mil, kecuali 7 orang. 7 orang itu adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama al-imamul adil, kemudian warajulun tasaddaqa bisimali, laki-laki yang adil dan laki-laki yang kemudian berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Kemudian ada rajulun ta'atu imra'atun data munsibin wa jamalin, wong lanang sing kemudian digodho karo wong wedok terus ayu terus sugih gitu kan. Kemudian dia menjawab ini akhafullah, aku wegah, aku takut kalau Gusti Allah. Wong lanang saiki digodho sing ngono kuwi yo mbuh jawabane napa. Nah, kemudian warajulani tahabbabillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang laki-laki yang kemudian dia berjumpa dan berpisah karena Allah, cinta persahabatannya karena Allah, dan seterusnya sampai 7. Memang semua di hadis itu bahasanya rajulun, wong lanang, tapi sebenarnya itu maknanya juga bisa dipakai untuk perempuan. Karena waktu itu khitabnya yang diajak ngobrol Nabi SAW adalah orang laki-laki. Jadi itu bisa dipakai untuk perempuan. Nah begitu sudah di telaga itu, nanti semua pada mendekat. Sebagian umat Nabi itu ada yang mendekat yang diusir. Itulah para pelaku bid'ah. Nabi protes, kamu usir kamu umatku. Nah kok kan punya umatmu? Nah itu sama bekas wudune. Jadi Nabi kan pernah mengatakan sempurnakan wudhu kamu dengan diperpanjang wudhunya, dan wudhu tekan sikut 12 ke. Tadi malam saya kajian itu ditanya sama bapak-bapak, gimana kalau saya pas lagi sholat saya lihat tangan saya kering, emang yakin kering batalnya wudhunya. Nah terus gimana solusinya biar gak terulang? Ya pas wudhu di 12 ke, jadi tekan sikut tambahi, tekan tengah-tengah lengan, tekan mata kaki tambahi, tekan tengah-tengah betis gitu, untuk menghilangkan was-was. Dan Nabi akan diteni umatnya kayak umatku nah, dari bekas wudhunya. Nah begitu kemudian ada yang datang ke telaga ini, ada yang diusir. Nabi kemudian bertanya, kenapa kamu usir? Kata malaikat, kamu nggak tahu yang diperbuat dia sepeninggal. Ini menunjukkan Nabi ketika wafat, Nabi nggak ngerti apa-apa. Makanya nenek-nenek wong sholawatan terus ngomong, Nabi lagi teko dari sebelah sana diiringi para malaikat dan sahabatnya bersama dengan Khalifah Umar, Utsman, dan juga ada malaikat Nabi Khidir dan seterusnya. Jelas ngapusi, nggak mungkin gitu ya. Karena hadis itu menyatakan Nabi nggak ngerti apa yang diperbuat mereka sepeninggalmu wahai Muhammad. Sehingga cerita Bu, setelah Telaga Kausar kemudian naik ke Sirat. Di Sirat itu nanti orang ada yang bisa lewat dengan cepat kayak bledek, cues. Ada yang kayak angin bus, ada yang kemudian kayak numpak jalan ketepok-tepok, ada yang kemudian berangkang, ada yang kemudian ngesot-ngesot, ada yang kemudian urung tekan tengah wis kecemplung, ada yang tekan tengah dicemplungke, dan sak piturute terus ten pinggire niku ana osi-osi sing nyantol-nyantol ning gawe wong pengen jiku wong-wong niku. Nah begitu lolos setelah Sirat niku enten namine Kontoroh. Kontoroh niku jembatan setelah Sirat, fungsinya untuk mensucikan noda-noda yang di dalam hati. Nah, dalam Quran surat Al-Mu'tafikin dikatakan kala balrona ala qulubihim akan yaksibun, di hatimu itu ada karat. Nah karat-karat itu sering dicuci. Neng orang yang masuk Kontoroh berarti udah selamat dari Sirat. Berarti orang nggak akan dikembalikan lagi ke Sirat, karena nek wis ning Sirat itu potensinya cemplung neraka. Maka orang-orang yang sudah lewat dari Sirat dia akan di Kontoroh, dia nggak akan balik lagi ke Sirat. Itu pemahaman mayoritas ulamanya. Di situ akan dibersihkan noda-noda dalam hatinya, iri, dengki, serai, cemburu, anyel, sebel, wabeh diresiki, sehingga masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Maka kami cabut semua rasa sebel dalam hatinya yang ada di dadanya, tak cabut, tak ilangi. Masuk surga sudah tidak bawa rasa benci, rasa cemburu, rasa anyel, rasa sebel.
Nah, kemudian dimasukkan ke surga bersama dengan pasangannya yang terakhir. Nah, begitu ning surga, punten niki wong lanang-lanang niku dikai kemampuan urusan seksual itu 100 kali lipat. Sedangkan wong wedok niku tetep pancet boten ditambahi. Sehingga yang terjadi nek ning donya aja wong lanang punya kemampuan seperti itu dengan seperti itu juga kerap disemayani gitu kan. Maka Allah gak pengen gelake wong lanang yang dikasih kemampuan lebih dengan cara dikasih bidadari. Lho kok aku cemburu pun boten neten. Kenapa? Karena wanita surga pada waktu itu ya pengen menikmati surga, ya pengen layu rono rene, pengen ambil ning sungai susu, sungai madu, sungai Homer, pengen nenggak Homer saoke-oke ten mriku, pengen ngepek pelem, pengen ngepek nongko, pengen ngepek duren, pengen koyak kupu-kupu, pengen koyak manuk gitu kan. Pengen numpak doro gitu kan. Nah, maka mereka punya keinginan, silakan. Nah, suaminya ditinggal, neng duwe kebutuhan ping 100, bayangno karo jenengan duwe kebutuhan ping 100 niku terus piye gitu kan. Terus jenengan tinggali ning ndi gitu kan. Nah, akhirnya dikasihlah bidadari itu. Dan yang jenengan harus pahami, wanita surga kalau wanita dunia kalau masuk surga niku lebih cantik daripada bidadari. Artinya kalau panjenengan sebagai wanita surga niku ada di dekete laki-laki surga, niku laki-laki surga ora bakalan lirik bidadari. Mung gandeng jenengan biasane lunga, biasane sumoyo gitu kan, biasane golek ukara ya wis ditinggal wong lanang ya wis mbok tinggal wong enek liyane kan gitu lho. Ning pun mboten enten cemburu karena dari awal sejak di kantor tadi wis diunggah. Makane nek jenengan sakniki dipamiti bojone, "Beb tak kawin meneh ya." Gitu. Nesu, lah berarti kuwi jek ning donya niku. Manusiawi lah Pak Ustaz. Ya masih di dunia. Sebentar Bu, sebentar kaget ya. Ini kan baru datang langsung duting. Loh, itu berarti jek ning donya gitu loh. Jek ning donya. Makanya berarti jek ning donya. Makanya banyak orang itu yang kemudian salah atau gagal dalam menundukkan ini. Bahkan sampai ada yang mau nikah lagi itu sampai bojone diancam. Kowe nek ra izin aku awas kowe pekak bojone Anda. Terus baru yang harus dipahami adalah seorang laki-laki itu harus adil. Nah, adil itu ya harus sama dalam hal yang terlihat oleh mata. Apa tuh? Pembagian hari, kemudian pembagian nafkah, termasuk misal tempat tinggal, ya nggak harus nukok ke rumah. Nah, jenenge istri pertama masih sosok wis nukok ke rumah. Ada nukok ke sing istri kedua seorang didiet gitu kan. Paling ora dikontrakke gitu kan. Mosok anggar ketemu istri kedua ketemune ning kos-kosan gitu kan. Kayak kos-kosane anake meneh. Ini kan apa itu nanti usia tua gitu kan. Nah, kemudian yang istri yang tua sedino, yang istri yang muda sebulan ya, itu juga nggak tepat tentang dunia. Terus yang dilakukan Nabi SAW ketika istrinya banyak itu setiap hari itu Nabi itu mendatangi istri-istri mereka. Sisi-sisi dicek, pangananmu enek ora beras, rumahmu enek ora, gandummu enek ora. Nah, baru malamnya bermalam ke rumah yang mendapat giliran. Nah, saat ini pakai poligami. Wong terus ning bojone sing lagi diparani, bojo sing dulu sing ditinggal ya ora urus gitu. Wong aku ketemu nek kowe seminggu kas, ngapain kamu WA saya gitu. Padahal dia WA napa? Listrikin tek Mas, tolong tukokke pulsa gitu kan. Berhasil tek Mas, kapan ditukokke atau mungkin anaknya loro kan enggak masalah gitu kan. Ya maka hal seperti ini banyak yang tidak dipahami oleh sejumlah laki-laki. Makanya di beberapa masjid itu saya ngajarkan fikih poligami. Efek dari belajar fikih poligami niku wong lanang nek memang bener dia sanggup, dia tetap akan menikah tapi dengan adil. Tapi nek dhek akhirnya sadar nek dia nggak mampu, dia akan mundur teratur. Bukan karena membenci syariat, bedakan lho Bu. Ra entuk karena anyel karo ra entuk karena ngerti nek ra mampu. Maka sing nomor loro sing bener, nek sing pertama ini nggak boleh. Jadi jenengan larang karo jenengan ra entuk poligami mergone aku anyel karo syariat poligami itu bisa batal sadar sampean, tidak boleh. Tapi jenengan harus cek Mas, karo poligami ayo ditimbang sik. Gajimu piro Mas? Gajimu MR Jogja to, 2,5 to. Wiwin Bu, aku karo anakmu kuwi aku jek kurangi, jek tak rewangi dodol pecel Mas anggere esoki. Terus piye karo poligami? Kan sing tak nikahi wong sugih. Lho, wong sugih nak ngerti ku lho Mas. Wong lanang tetep kei nafkah lho Mas, senajan nafkahe kuwi yo gampangane
karo DE munggo jajan atau nyalon pisan gitu kan, tapi tetap nafkahi loh Mas. Nah, tapi DE belum ora dinafkahi ya. Ini mulai setan main di situ tuh. Artinya ketika seorang wanita udah mancing-mancing dengan sikap atau sifat nggak apa-apa kalau kamu nggak berbuat adil, itu hakikatnya sing lanang iki gampangane bosok gampang kaya lagi arep dijluntrunge ning neraka gitu. Kaya pengen ndang engko nek teng akhirat tuh digawe sempet pundake. Dan ra krasa wong mergone niki kawin loro, ra krasa, artinya rasane kan penak gitu kan. Padahal sebenarnya nanti konsekuensinya berat. Walaupun ada ulama yang merumuskan namanya nikah misyar, yaitu nikah ketika lebih dari satu istri, yang kedua atau ketiga itu boleh disikapi dengan tidak adil. Ada ulama yang berpendapat itu, tapi secara umum nikah misyar itu juga istilah yang baru. Zaman dulu Nabi ada tidak ada. Ada. Lihat ya Bu, dengan tadi sebelahnya mau nanya Bu Setia enggak ya? Apa? Oh yang sampah, baik. Jadi ketika kita ngomongkan persampahan, Nabi mengatakan kalau kamu mau tidur, itu kasur itu sebelah isi gitu kan. Mau tidur itu berarti kan malam, suruh nyebelah itu berarti kan suruh ngersihi gitu. Buatan di tuplai sebelah, buatan di sebelah diresihi, buatan sebelah panganan itu. Nah diresihi agar setan nggak tinggal di situ. Ini menunjukkan bahwasanya kalau malam kita suruh bersihkan. Loh berarti kasurnya tok nggih mboten, nek badhe sebelah itu bentuke ning isor disapu. Nek disapu dek pojokan terus numpuk oke diresihi sisan gitu. Artinya tadi setan itu bisa datang kemanapun, kapanpun, dan jam berapapun ketika emang kondisi memungkinkan. Contoh misal ketika ada orang makan nggak mengucap bismillah, atau pas malam pintu nggak ditutup dengan mengucap bismillah, maka setan akan mengatakan pada temannya, wih kita untuk tempat go nginep bengi iki karo panganan go bengi iki. Sebaliknya ketika orang itu kemudian makan dengan mengucap bismillah, kemudian pintu-pintu jendela ditutup dengan ucapan bismillah, setan mengatakan ke temannya, bengi iki ora enek nggon go turu, ora enek panganan sing dipangan. Ini menunjukkan dia bisa datang kapan aja. Misal dengan lilir gitu kan, atau sulo itu, atau jam cicing lilir buka kulkas, nemu semua pot pangan, orang go bismillah, lo setannya langsung lebu gitu kan. Nah maka hal-hal seperti ini harus kita pahami, agar kemudian tidak seolah-olah setan itu masuk rumah kita nek jadwale kaya wong ajeng kunjungan dan boten. Dia bisa datang kapanpun. Mong yang harus kita pahami, kedatangan setan itu ternyata bisa dicegah dengan jalan nutup pintu dengan mengucap bismillah. Jadi nggak ada ceritanya setan nembus tembok, nggak ada. Ketika jenengan mengucap bismillah. Tapi nek jenengan orang mengucap bismillah, lah bolongan kecil-kecil ini bisa masuk ya. Karena setan itu bisa mengecil sekecil apapun, bahkan masuk ke pembuluh darah. Tapi dalam satu waktu ketika jenengan takuti sedemikian rupa, setan bisa membesar melebihi besarnya rumah jenengan. Makanya Allah membahasakan inna kaidah syaiton kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah. Jenengan tauti minggat. Justru yang ditauti ra minggat-minggat niku jenengan gitu kan. Dan Al-Qur'an mengatakan inna kaidah kunna kana adi. Tipu daya wanita itu sangat besar. Kebalikannya setan, tipu daya setan sangat lemah. Makanya kalau wonten mriki mergone jenengan sing teko do kudungan, kepura kudungan aku ora wani. Mergone jenengan tak tauti ora terus mangkat kudungan to. Wis kudungan yo wis ayo pengajian gitu. Nggo bojo sisan, nggo pengawal gitu. Ya macam-macam bandem. Coba Bu. Nggih. Sinten mau yang mau nanya? Jenengan? Oh, Bu Setia. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu, jadi lo rampung tadi. Ya, tapi nggak apa-apa, lanjut. Nggak apa. Ini gini Pak, ada mungkin suatu rumah yang ada mepet dengan kos-kosan gitu. Tapi ya bisa, tapi masih mepet. Padahal saya sendiri, saya tulis kos-kosan muslim gitu. Tapi dengan berujungnya waktu non muslim itu masuk. Nah itu bagaimana Pak hukumnya? Dan malah semakin banyak mungkin ya. Kos-kosan jenengan. Ya saya kelola ya. Masih bilang kayak. Ngelola apa punya jenengan? Punya keluarga. Oh punya keluarga. Baik. Jadi kalau saran saya, kalau nanti ini saya selesaikan materi, memang rumah-rumah itu nggak boleh kemudian diadakan ritual-ritual ibadah lain. Sehingga kalau jenengan buka kos-kosan, tulisi khusus muslim. Bahkan ketika jenengan tulisi, nanti orang yang datang jenengan Islam kenal orang. Bahkan kalau perlu Islam yang sholat gitu. Islam yang tahu sholat gitu kan. Islam yang kono malah mendem gitu. Yang kono yang jangan goyangi gitu kan. Maka
jenengan sebulan paling mengentuk duit sekamar 300 sampai 500 ribu, tapi dosanya sak pirang-pirang. Artinya gini loh Bu, dunia kita kejar iya, makanya dikatakan wala tansa nasibaka minat wala jadi lali. Wa batagi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah dari nikmat Allah yang diberikan kepada kamu untuk urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia, dan jangan kamu lupakan urusan dunia. Artinya ketika kita berkecimpung, bergelimang dengan urusan dunia, orientasi utamanya adalah akhirat. Oh, kalau kos-kosan, bikin kos-kosan gimana? Berarti kos-kosan nggak boleh ada peribadatan agama lain di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga jangan ada yang kos selain orang Islam. Oh, orang Islam pun juga harus orang yang taat. Orang taat itu piye maksudnya? Orang taat itu ya dengan pakai bel pas subuh niku bele bater kaya sekolah kok kuat gitu, orang sing nesu malah seneng, berarti itu indikasi orang taat. Paling enggak sudah gugur kewajiban jenengan untuk menggugah pas wayah salat. Termasuk kos-kosan ini Bu, jenengan speaker adzan niku. Jadi begitu adzan sama masjid itu atau dari manapun bisa masuk ke situ dan mereka dengar adzan, itu cara jenengan untuk mengurangi beratnya hisab di akhirat. Nanti ditanya, Bu Setia ngene jenengan nek kos-kosan 25 sing 30 ora salat, gimana kamu di mana gitu kan. Menulan nomor duite gitu kan. Jadi kita harus kemudian ngecek itu. Termasuk panjenengan yang punya usaha, punya karyawan gitu kan. Saya sedih aja itu, bosnya pengajian sama saya, anak buahnya ini toko, noto barang, tas sholat gitu kan. Nah, maka hal seperti itu harus kita koreksi gitu. Jadi ketika kita itu mendapatkan kebaikan, maka orang-orang di bawah kita juga harus ikut serta mendapatkan kebaikan. Gak boleh kemudian pokoknya seperti aku sholat, pokoknya terserah gitu. Padahal jelas anak buah Islam ini gak boleh. Jadi terkait kos-kosan tadi, saran saya yang non-muslim jangan diperpanjang, karena kan bisa jadi mereka kemudian melakukan misa-misa, doa-doa tertentu di dalam kamar-kamar itu, yang nanti kalau itu dilakukan berarti mengundang laknat Allah. Nah, kalau mengundang laknat Allah ya udah gak berkah, biasanya rezeki itu gak berkah. Jadi coro duit itu orang jadi bagus lah, mungkin jadi molor, jadi penyakit dan seterusnya. Bisa jadi kos-kosannya malah kebakaran dan seterusnya. Banyaklah pokoknya musibah-musibah yang mungkin terjadi, dan kita waspada dari itu semua, karena yang namanya fitnah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa datang kapan aja dan enggak ada jadwalnya. Maka Bu, Oh, berarti kayak gitu kita gimana ya Pak untuk biar dia bekerja? ya bilang aja, enggak maaf enggak bisa diperpanjang Mas Mbak. Oh, Itu aja udah. kadang kasihan gitu loh, maksudnya Ya. mahasiswa. Ya, sekarang tinggal gini Bu. Misal ya ada sekumpulan para pejudi, saya datang ke situ, sama ada pemuda yang nggak tahu apa-apa datang ke situ. Itu ada dua hukum. Kalau datang ke situ mau pengen nimbrung itu nggak boleh. Tapi nek datang ke situ pengen ngandani itu boleh. Gitu. Tapi nek mau pengen nimbrung nonton, bahkan mungkin pengen ngerti cara main poker piye, cara main apa QQ piye, nah itu nggak boleh. Gitu. Nah maka kembali ke situ tadi, memang keberadaan mereka ini punya misi, tak ceramai, tak dakwai, alon-alon tapi pasti monggo. Tapi nek aku dan mengurusan yang jenengan harapkan adalah bayaran kos-kosan itu nek saran saya sebaiknya jangan ditutupkan, stop gitu kan. Iya, tapi Ya. rata-rata memang yang non muslim itu harganya nggak lumayan. Lumayan seret. Oh, Allah pokoknya seret lah. Usulnya tabiannya seret aja golek ya Allah. Ya kita aja. Ya, dan memang gini loh Bu, kalau jenengan bisa masukkan, kan Nabi kan mengatakan la tusahib ila mu'minan wala taqul ta'amaka ila taqiyun, jangan berteman kecuali dengan orang beriman dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Itu maksudnya adalah berteman itu termasuk urusan bisnis. Kalau memungkinkan bisnis dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Kalau gampangannya dengan tulis mau khusus muslim yang taat misalnya atau apalah gitu, atau muslim yang sholat 5 waktu. Nek tenan sing kosong ngoten niku ya insyaallah jenengan tagihannya ora bakal seret karena dia ngerti gitu loh. Nek aku nanti bayar tuh tagihan akhirat piye, atau nek dia pun telat bayar mesti pamit jenengan ngapunten nggih Bu, kula dereng saged bayar pun 3 tahun ini kula buat bayar gitu kan. Mbok pilih jenengan kersa pakai mantu kula ikhlas dadi bayarane barangkali gitu kan. Jenengan delok iki bocah kok sregep, aduse mesake nganti 3 tahun gitu kan. Oh, akhirnya jenengan ditarik ngoten ya, yo wis tak mantu ya barangkali. Putra jenengan yo remen ya. Ngoten Ibu.
Monggo, Bu, sinten kok? Oh, iku sing kalau negeri. Monggo. Ini berhubungan dengan beda agama. Nikah beda agama. Ya, non muslim. Kita kalau mengucapkan salam kepada orang non muslim, katanya nggak boleh ya. Kayak assalamualaikum, kita balasnya cuma salam gitu ya. Oke. Assalam. Ya, lanjutkan dulu. Oke, terus Gimana kalau kita kenal baik dengan non muslim tersebut, kita bantu dan kita doakan itu gimana? doa apa? Sedangkan ucap apa ngucapin salam aja katanya nggak boleh. Doanya doa apa dulu? Membantu atau mendoakan misalnya dalam kesulitan. Lah ya makanya saya nanya, doanya doa apa dulu? Misalnya apa ya, dalam keadaan susah gitu, dia sakit. Oh, Terus mudah-mudahan kita doain cepat sembuh ya. mudah-mudahan cepat sembuh. Oke. Gimana? Gimana, Cak? Ya. Baik. Terus, nanti gue geserin mikir, aku yang ngantri setan gue ini kutung biru nih, gak jadi. Oh lah, dipokoknya gue kapok. Ini kan Bu Yani kutung hijau. Baik, jadi seorang muslim sama non muslim tidak boleh mengucap salam, ya. Tapi kalau kemudian seorang non muslim mengucapkan salam, assalamualaikum, jawabannya waalaikum. Salamnya nggak ada, atau waalaikumsalam. Sam itu artinya kecelakaan. Nah saya kan balai kota itu gak ada pimpinan non muslim, bahkan dia pendeta ini bukan sakit ceramah sehingga ada ide. Jadi corong yang balai kota ya tinggi jabatannya, yang gereja ya tinggi. Dan orang model kayak itu di balai kota Solo itu orang siji ada beberapa. Termasuk dulu ada balai kotanya Pak Ruji itu juga itu pengganti pendetanya kalau pendetanya nggak ada. Nah kemudian kembali ke situ. Dia ngerti karena ibunya Islam, bapaknya non muslim Kristen sudah meninggal. Mertuanya laki-laki dan perempuan Islam. Jadi dia mungkin ngerti aturan ini. Kau nek ngucapin salam, assalamualaikum, terus aku assalamualaikum, jawabannya waalaikum, aku waalaikumsalam. Sing ujung atau makna di belakangnya itu adalah semoga kecelakaan buat kamu. Mending rata ucapin salam, maka dia akan ngerti. Saya kusundulnya dia ngerti, maka setiap buka acara gitu kan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu, bahagia dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Pada pagi hari ini saya bla 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 gitu. Tak pernah salah. Artinya kalau panjenengan punya teman non muslim, daripada kowe pekewo langsung aja dirameni, bro, apa mbak, apa dek gitu kan. Kamu kan bukan Islam, saya Islam. Dalam Islam itu saling mengucap salam dalam kata assalamualaikum itu nggak boleh atau nggak ada tuntunannya, maka sebaiknya kamu usah mengucap salam dan saya nggak perlu jawab soalmu. Jadi benar gitu kan. Itu ya solusinya. Tetap kudu dirameni, harus setiap tadi nggak perlu dibatin toh. Tetap kudu dalam diramungi karena makin hari itu bertahan makin banyak dosa yang terkumpul gitu kan. Nah kembali ke jenengan lagi, maka ketika konteksnya adalah dia sakit gitu kan, maka gimana yang harus kita lakukan? Nah, Nabi SAW memberikan contoh ketika Nabi SAW mendatangi seorang laki-laki, pemuda laki-laki Yahudi yang sakit, kemudian Nabi SAW mengatakan ya pulang masuk Islam, menurut Islam. Jadi ditengokin, itu nggak bisa sembuh, kemudian disuruh masuk Islam. Nah dalam konteks kita, maka kita bisa mendoakan yang bersangkutan, ya mudah-mudahan dengan akan sembuh dan mudah-mudahan dengan dapat hidayah. Nah, ben orang ngerti wonge dongane niku maksudnya nopo gitu kan. Nah, dengan tulis niku donga niku, kemudian terjemahkan ing bahasa Arab. Nah, bahasa Arab sih dengan kirim gitu. Jadi dia pun juga nggak ngerti itu maksudnya apa ini, dengan juga memintakan kesembuhan sekaligus hidayah. Ngoten. Nggih. Nah, kemudian yang ketiga, dilarang seorang muslim memintakan ampun kepada non muslim yang sudah meninggal. Jadi kalau sudah meninggal, apakah itu teman, saudara, keluarga, orang tua, dan dengan yakin, aku yakin dia mati dalam kondisi bukan orang Islam, maka haram memintakan ampunan, nggak boleh. Makanya dalam kasus pimpinan saya tadi, kalau beliau meninggal, orang tuanya masih hidup, orang tuanya nggak boleh mintakan ampunan, clear nggak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya misalnya ketika mendakwai pamannya nggak mau masuk Islam,
Nabi sedih, kemudian Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah, kamu enggak bisa memberi petunjuk yang mbok karepke, tapi Allah yang memberikan hidayah pada yang dikehendaki. Kemudian Nabi memintakan ampun, tapi kemudian Allah menjawab lagi, makana lin nabiyyin wal ladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Enggak pantas Nabi kalau orang beriman jaluk ampun dinggo wong musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka keluarga dekatmu, mimba di mata bayana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bahwasanya mereka itu ditempatkan di neraka jahim, maka enggak boleh mendoakan orang kafir yang sudah meninggal. Clear? Oke. Silakan Biani, mana nih? Oh, Biani malah arisan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kebetulan sama yang ya anak kos yang non, kebetulan tuh di rumah tuh ada. Nah, tapi anak saya tuh intinya dia mau menolong dan ingin menunjukkan bahwa orang Islam itu peduli. Terus sudah saya bilangin, kok untuk ini udah kebuk. Pokoknya kita menunjukkan kalau kita itu orang Islam itu begitu itu. Gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putra jenengan jalan apa setri? Putra jenengan jalan apa setri? Putri. Yang ditolong putri apa jalan? Putra jenengan putri udah keluarga. Yang ditolong putri apa jalan? Yang ditolong putri dan berkeluarga juga. Oh, anak kuliahan. Maka ketika kita konteksnya mau menolong orang non muslim boleh. Cuman pastikan bahwasanya pertolongan kita kepada non muslim tidak meninggalkan orang Islam. Kadang ada orang itu mengutamakan non muslim meninggalkan orang Islam, bahkan orang Islamnya adalah saudaranya, maka ini kurang tepat. Harusnya kita utamakan orang-orang Islam dulu, saudara-saudara kita dari orang Islam, baru orang non muslim. Dan kemudian kalau konteksnya mau nolong lagi boleh, maka juga harus punya batasan. Batasannya apa sih? Gitu. Oh, putri punya garwo, putra dengan tahu sudah punya suami. Maka ketika mau nolong ini putri masih gadis, ya jangan sampai jadi fitnah buat suaminya. Kemudian jangan sampai nanti jadi sebab rusaknya rumah tangga. Jangan jadi sebab nanti malah kudune duit gue belanja dikeke dia. Hal seperti ini harus di-clearkan. Jangan sampai kemudian niatnya nolong orang, tapi malah bubrake rumah tangga. Gitu. Nah, hal ini harus dipahami dan harus ada batasannya. Sampai kapan? Apa tenang menulung tenan kabeh terus gitu kan? Apa memang punya kemampuan sedemikian besar gitu kan? Banyak parameternya gitu. Apakah itu yang dimampu? Nah, kalau saya sih tapi ya apa yang mau dibantu? Bayar SPP ini ya udah dibayarnya udah selesai. Atau apa? Mau bantu ngasih tempat tinggal ya udah berapa lama nih? Sebulan, 2 bulan? Oh dia nggak bisa bayar bulan ini, ya udah sebulan, bulan depan dibayar, tahun bayar. Atau mungkin apa? Mau disuruh bantu apa? Nah, hal kayak gini harus dijelaskan. Jadi nggak kemudian terus-terusan betul ya Bu. Jadi nggak terus-terusan. Dan kalau terus-terusan maka nanti kita takutnya mendolimi orang Islam yang lain yang mungkin butuh bantuan. Betul ya? Ada lagi? Malahan. Sudah. Apa katanya? Yang ditanyakan orangnya tadi yang ditolong udah pindah. Ya prinsipnya boleh gitu. Cuma tadi itu jangan sampai kemudian tadi catatan saya itu. Itu mirip kayak anak-anak itu, anak muda-muda itu. Sama temennya baiknya minta ampun, tapi sama ibunya sama bapaknya gue lah gitu. Angel soal kandhanane. Apalagi nek sing temene sing dibaiki itu sudah jenenge pacar. Waduh, ning Indomaret lho Bu. Cilik-cilik SMP itu nyeluke wis papa mama gitu kan. Nah, mama mau yang mana itu? Mamane duting sing rodok larang, kok yang murah aja wong duku mung 2.000 gitu kan. Coba duit njaluk mboke wis papa mama. Padahal ning omah itu on senyum karo mboke wangi ra karuan. Maksud jadi maksud saya itu kayak gitu. Jadi boleh kita nolong orang muslim boleh. Bahkan ketika misal baru duduk di depan situ tiba-tiba ada orang kecelakaan, orang-orang timur, Papua, perlu kalungan salib sisan, wajib nolong. Gak usah datang gagas, iya gomone apa, pokoknya setol salib tulung gitu, wajib tulung. Tapi ya tadi itu sebatas selesainya urusan ditulung, diobati, ditambahke,
boleh ke dokter terus disangoni wis gitu kan. Ora terus Mas kersa nginep niki sekalian gitu kan. Kita kamar kosong mau kula ten niki namung kiai 3. Lah malah kon. Engko nek kon nginep lho, engko nek ngejak koncone akhirnya dadi majelisan ten mburi nganggo bir nika. Kayaknya ben-ben ngoten iku. Ada lagi? Tadi Bu Andi tadi geger meh takok ora sida saiki. Urung selama tutup warungnya. Oh Butika, monggo Butika. Butika siapa? Kalau Butika boleh jadi percontohan. Was. Yang Butika disampaikan. Ini bajunya Pak yang putih-putih apa? Habis umroh, habis manasin sih. Sudah 1 tahun, 8 tahun yang lalu. Boten maksud kula bar manasin kasih makan meleh ngoten nggih. Ini putih niku. Kalau yang putih itu habis menghadiri acara syukuran. Oh, syukuran. Oh, dress code putih gitu. Ya. Ben konangan kok nek mangane akeh putahan. Nggih, monggo Butika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustaz. Nggih. Saya memang perjalanan dari Magelang. Magelang Sini masyaallah. ya, saya kan di Magelang. Oh. Kebetulan saya tidak sendiri karena suami di Jakarta. Oh. Yang saya tanyakan tapi kenal syariah berkaitan dengan politik ini. Ibu rada dicekake Bu, biar cetok. Ya maaf ya, jadi saya mau inisial temanku tapi aku aja. Inisial temanku namanya Nunung. Iya, inisial. Jadi ini 10 tahun yang lalu kan aku pulang dari Mekah itu berdua sama suami, tapi suami di sana itu saya harus berdoa punya anak, tapi kalau anak kan alami saya udah umur 50 tahun waktu itu, sekarang 60 tahun. Lalu Pak, mbok menikah aja lah, kalau punya anak kan harus sama istri yang muda. Sing ngapunten, lan apa dari kakak putra kadene? Insya Allah tidak punya. Oh, jadi pas Punya Bapak anak. Ya kalau putra bayi sudah saya asuh, sudah menikah, punya cucu 3. mupo. Buku itu sejak bayi saya sama suami. Nah, anak kandung belum punya. Tapi kandung nggak punya. Oh, iya, siap. Terus kan aku nggak punya anak kandung kan nggak bisa dipaksa itu Ustaz. Terus aku ya Allah aku itu hanya minta husnul khotimah di mana di depan Ka'bah. Tapi suami minta anak. Aduh ya Allah. Langsung gini aja saya Pak. Saya harus kuliah aja nanti Pak Allah menikah. Pulang dari tempat haid. Lalu benar katanya itu ternyata aku sudah menikah 5 tahun yang lalu tanpa saya tahu. Oh. Tapi nggak anak juga. Bu, ampun betul garwan jenengan mengke ndak dianu diajar kali ibu niki. Ada kelanjutannya belum. Iya, makanya sok atuh lanjutin. Oh ya nggak apa-apa kalau nggak punya anak. Berarti ini karena apa? Kehendak Allah, makanya itu lagi aja. Oh, didukung nikah lagi. Nah, tapi perempuannya yang istrinya yang itu yang istrinya yang belum saya kemakan itu senangnya itu konflik mama menurut nggak tahu saya. Apa senengin apa? Mau fitnah menzolimi mereka. Aneh gitu, saya nggak pernah di apa ya, nggak pernah tidur sama aku. Apa lho kae? Kok nyaut-nyaut ya bledek to? Itu terkait sama keadilan ya, nanti keadilan. Nah, kan saya nggak tahu sebagai istri ya, istri kan nggak tahu kalau saya kok nggak terus saya tuh terima atau nggak tahu kalau saya diobok-obok dari belakang sama istri mudanya itu ya. Terus nggak tahu ya Allah Pak, kalau misalnya impoten saya itu lillahi ta'ala saya tetap insya Allah tetap taat Iya. udah nggak apa-apa lah, udah kuah ini saya terima kalau ini. Nah ternyata itu kan setelah tahu tapi aku nggak cari tahu ke orang-orang, Allah langsung menunjukkan gini ya, katanya itu langsung operasi
tahu. Aku diberitahu dokternya gini, ini apa? HP-nya kalau menjawab di tempat operasi itu nggak boleh. Deketin Bu, deketin. Deketin. Nanti nek boten jenengan deketin kok sing deket lho mriku. Ya maaf ya, tadi ini apa? Ini nanti tentang syariah soalnya biar ibu tahu ya. Dokter itu kan operasi harus HP-nya dipegang istrinya. Ini istrinya kan mana ini ya? Di dalam HP itu kok bapaknya itu nggak boleh dipegang, saya padahal kan mau model-model gitu ya. Nah itu ternyata ya itu dari situ awal itu menunjukkan tahunya saya dari situ. Nah, itu yang itu yang Oh yang kedua. maksudnya saya udah tahu gitu langsung saya urus itu sakit bapaknya itu di tempat rumah kok nggak bilang sama aku Pak kalau itu kan nggak soleh orangnya aku tahu makanya saya dibantai bapaknya nggak percaya dan sekarang tahun 2022 itu bapaknya nggak percaya terus orangnya itu dicerai terus saya doakan Pak terus doa terus sama Allah ya Allah mudah-mudahan dapat istri yang solehah suami saya dapat istri yang solehah alhamdulillah sekarang terkabul terkabul punya istri lagi tapi solehah mati sama saya Yang ketiga. tapi nggak punya anak udah 3 tahun Ya istri kedua dicerai apa masih? sudah bisa Oh, terus nikah ini yang ketiga. bisa tanahnya sudah ambil semua warisannya semua sudah saya bisa sama pabriknya juga Oh berarti ada harapannya. itu ya nggak apa-apa ya tentang keadilan itu kan tadinya saya kan oh ya apa ini alhamdulillah itu apa nanti di surga itu saya berkumpul sama suami saya itu mengingat dalam syariah kan kalau suaminya berkumpul sama istrinya saya itu nanti berkumpul juga Jenengan kan nggak cerai sama suaminya kan? enggak sekarang sama istri yang terakhir ini nggak punya anak juga Lagi akhirnya tapi jenengan hanya uang saja yang datang ke saya transfer setiap bulan Alhamdulillahnya soleh. lagi ini tapi jenengan transfer batinnya nggak ada Tapi datangnya enggak. sebentar. uang aja Sebentar. Secara status pernikahan jenengan nggak cerai kan? enggak Kemudian secara nafkah mungkin kayak duit toh. duit setiap bulan itu Nek secara orangnya enggak. orangnya enggak Enggak itu karena orangnya enggak datang atau karena memang DE kalau datang juga tadi enggak punya fungsi atau enggak berfungsi tadi. enggak mungkin karena kata berumah tangga Kenapa? Ada rumah istri tangga ketiga. istri Yang ketiga. Buatan maksudnya beliau enggak important tadi kan? enggak Enggak kan? Maka dalam kasus jenengan, mungkin sekian dulu ya oh Waalaikumsalam. Dalam kasus jenengan itu masih suami jenengan. Nanti kalau beliau masuk surga dan masuk surga tetap ditempuh gitu kan. Cuman kalau dari cerita jenengan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Malah mungkin tadi kedudukan jenengan di surga lebih tinggi timbang garwan gitu kan. Cuma dalam posisi tadi kan belum pisah atau nggak pisah kan, maka jenengan akan dipertemukan dengan suami jenengan itu karena nggak pisah dan mungkin beliau tetap akan menghadapi kondisi di mana mempertanggungjawabkan ketidakadilannya. Ketidakadilan di mana tidak mendatangi jenengan, mengirimi duit toh, gitu. Karena kan kewajiban untuk mengunjungi itu ada dan tidak bisa diganti dengan duit, bisa diganti dengan duit. Jadi jawabannya ngoten. Pun jawab pertanyaan jenengan atau ada pertanyaan lagi? apakah saya bercerita kalau saya cinta apa tuh bercinta sama orang Palestina itu dengan cinta langsung cinta Sama laki yang lain. Gimana? Mikir mau lu? Mikir lagi mana? Jadi di posisi ini. Cinta. Jadi di posisi sekarang kalau mencintai orang, semisal mencintai seorang laki-laki Palestina, tapi kan masih istrinya bapak itu yang Mencintai seperti apa maksudnya? gini maksudnya kan saya apa
tiba-tiba saya dalam melihat orang Palestina itu langsung jatuh cinta yang belum pernah saya rasakan sejak saya jatuh cinta sama bapaknya kedua kali. Pun delok tok toh. Iya, delok. Artinya jenengan yo ora tau ketemu wonge, ora tau ngobrol karo wonge kan. Akhirnya saya ngobrol sama dinikahi. Lah kok iso ketemu ning ndi? Ya saya sama orang Palestina itu saya bisa sama Boten maksudnya jenengan ketemu karo Palestina ning ndi? di majelis. Oh, memang ketemu orangnya, tapi kan delok TV ngoten lho. Memang delok medsos. Oh, memang ketemu. Nikahin katanya jadi Mau nikahin tapi saya tuh nggak pede kan mau saya udah tua. Dia masih muda. Ganteng banget ya Allah itu tidak dari surga. Oh, ganteng banget. wah, setan ini berarti wongnya. Jadi ketoknya pokoknya ganteng nih hasilnya setan nih. Tapi beliau sadar jangan sampai ada setan, kita harusnya kamu cerai halal kita gitu. Dan justru itu laki-laki yang menyuruh laki-laki istri seorang wanita minta cerai dari suaminya itu setan gitu. Niku sami sama ada ibu-ibu yang bertanya sama saya, Ustadz saya itu kenal sama seorang ustadz, saya sudah sendirian. Ustadznya niku nggih Ustadz yang soleh. Oh jangan ngerti nek soleh ya, dia pinter ngaji ini. Terus ustadznya ngesake kula. Terus bareng ngesake terus pripun? Nah, malah rame dhewe. Bareng ngesake pripun kata ibu itu? Sering menjagai saya, jagai pripun? Wong kula nek terjun niku dhek gelem ngantar jemput yo berarti iki ra saleh lho. Artinya ngeten ngapunten nggih, ngapunten. Kok enek wong ganteng sik enom ngajak nikah ning carane jenengan kan bubar riyin niku setan. Yang kula kuwatirke mengke nek cara tebu jenengan pun disesep wis sepo jenengan dilepeh gitu. Nah, sing disesep napa nih ya mungkin bondone jenengan, mungkin napa nih orang saya enggak tahu nih. Artinya gini Bu, ketika jenengan mau membuka lembaran yang baru, pastikan lembaran lama ini pun jenengan tutup. Jangan berpijak di dua kaki, itu nggak boleh dalam Islam, itu namanya khianat. Makanya kalau di sebuah lagu itu bahasanya selingkuh itu indah, dalam Islam nggak ada, selingkuh itu laknat gitu. Nah sehingga dalam hal itu panjenengan selesaikan dulu urusan dengan suami yang ada sekarang. Kalau memang jenengan merasa tidak diperlakukan dengan adil, panjenengan selesaikan. Nah setelahnya silakan terserah jenengan. Dalam konteks yang jenengan tanyakan tadi, saya tidak mendapati kesolehan pada laki-laki itu selain kejelekan, karena dia yang menyuruh jenengan untuk cerai. Sedangkan sama suami yang ini dia mungkin secara fisik gak hadir tapi dia rutin ngirimi, itu kan berarti masih ada ya kalau tanggung jawab dia ada setengah lah gitu kan itu. Dan faktanya memang ngapunten nggih, ternyata beliau tadi tidak dalam posisi impotensi. Artinya nek dalam kondisi jenengan longgar, umpami longgar. Ya wis Mas, wong aku ya di kebutuhan momen jenengan reso rene aku tak tuku tiket rono, jane iki mboten ana apa ngalahi ngoten jane lho. Jane daripada akhirnya delok wong Palestina terus kaya delok malaikat padahal setan. Kok jojo kok ngene tenan elek jane, jenengan jane wis dipoles karo setan dadi ketok ganteng gitu lho. Nah, hal seperti ini rawan dan memang tipis banget. Setan itu pintar banget. Setan itu bisa kok merubah tongkatnya penyihir Fir'aun jadi ulo kok. Padahal pemandangan mata, namanya nek wong nyilap wong edan jadi ganteng ya iso wae setane pinter itu. Ngoten nggih. Jadi mudah-mudahan jenengan dijaga dari fitnah ngeten iki, dan fitnah ngeten iki biasane nek cah enom nek kena wong tuwa lah wis karo-karuan. Nggih. Mulai berhajah ini kan repot. Monggo lagi yang mau ngajak rame. Gus, ini menyimak apa yang disampaikan Bu Tika. Tadi kan saya tidak ada rasa cemburu sedikit pun, ya suaminya udah nikah berkali-kali. Nah, sementara saya juga pernah mendengar katanya seorang laki-laki yang tidak cemburu sama sekali sama istrinya, katanya tidak akan mencium bau surga. Nah, itu berlaku juga nggak bagi perempuan? Dan ini bagaimana halnya dengan Bu Tika yang tidak, karena dalam konteks laki-laki itu adalah kecemburuan ketika istrinya bermaksiat. Seorang wanita itu nggak boleh punya pasangan lebih dari satu. Artinya dalam Islam poliandri itu nggak ada. Jadi kalau seorang wanita sudah menikah ya sudah sama itu.
kok kemudian wanita ini bareng dengan laki-laki lain, boncengan, terus ngojok, ngopi bareng. Nah kok bojone meneng wae. Nah inilah yang kena namanya dayus. Tapi kalau yang dalam kasus beliau dengan suami dan istri-istri yang tadi dari dinikahi kok nggak cemburu, itu nggak masuk di situ karena seorang laki-laki itu memang punya hak untuk menikah lebih dari satu, dan dalam kondisi tadi itu beliau memang nikah bukan berzina. Tapi nek pacaran dalam artian nggak nikah, nah itu beliau menang-menang wae, malah ngongkon rapopo mas dijajali sik kok sing weteng sing dinikahi lah. Nah itu yang dilakukan nggak dosa gitu kan. Nah, karena untuk apa namanya menggauli itu kan memang harus nikah sarannya. Itu. Makanya saya kalau kembali ke cerita tadi harusnya urutannya harusnya. Kan tadi udah nyoba nikah 2 kali kok nggak hamil juga toh. 3 kali dengan beliau berarti kan 2 kali yang baru toh. Harusnya urutannya sebelum nikah lagi tadi harusnya rekso kabeh. Jadi sing masalah sing setia apa sing jalan. Nah dokter anggaplah kan tadi bilang punya pabrik toh, anggaplah ada 15 dokter terus menyatakan sing lanang ya bermasalah, lah kok nikah ping 30 ya ora bakal dianak gitu. Artinya itu jangan dijadikan sebab untuk segera menikah sedangkan justifikasi dokter dengan beberapa jumlah dokter belum dilakukan. Tapi nek wis digoleki dokter, beberapa dokter, 5 dokter, 6 dokter menyatakan ngapunten Butika yang bermasalah, bapak ini sehat subur, bahkan sel spermanya turah-turah gitu kan, nah, maka monggo. Tentu kalau bisa juga ketika mencari pasangan ya carikan yang subur. Caranya ngerti yang subur gimana? Ya ditelusur dari keluargane, digoleki, tunggalmu piro, Mbak gitu kan. Tunggalku 15 Pak, insyaallah aman niku. Tapi nek kula anak tunggal, biasanya niku nggih angel ngoten niku. Nah, hal seperti ini juga harus pelan-pelan, jadi gak rusak-rusuh asal anek wong belum dinikah bojo loro terus dijikuk akhirnya ngoten niku. Dan harusnya ngapunten Butika memperbaiki itu tadi. Saran saya panjenengan sama garwonya itu duduk bareng dengan seorang ustadz, diklirkan bagaimana pernikahan yang adil dalam rangka untuk melanjutkan perjalanan ini loh, yang jenengan sudah saat ini Yusuf kan kepala 5 atau kepala 6? Udah kepala 6. Ajane pun dari ini enggak ngenteni dilungkas to niku to. Nah, karena dari ngenteni dilungkas niku nek iso diklirke. Diklirke yang pertama dengan ajeng tutuke napa mboten. Nek umpamane ditutuke harus diklirke lakune supaya sing bener adil secara agama. Jangan sampai terjadi pelanggaran wong wis 60 plus terus. Bapak nggih semanten to? Nah, iya, bapaknya juga 60 plus kan. Artinya itu kan udah usia-usia senja. Jadi sering saya sampaikan di mana-mana niku ten akhirat niku sehari 1000 tahun ten mriki. Sedangkan jatah kita tinggal di mriki kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 tekane 70. Umpami kita dijatah 60, kemudian 1000 tahun di sini itu adalah di sana 1 hari, maka akhirnya kalau kita dijatah 60 tahun berarti jadi kita itu dijatah 15 menit. Lah kok misal saat ini umur kita udah 56, berarti tinggal tekan sidak kan kurang petang tahun. Sakjane niku kurang 1 menit, kan kurang delok. Kok dalah saat ini jenengan pun swidak, jane jenengan pun over jane gitu loh. Wong delala jek ditambahi gitu loh. Makanya dalam tambahan ini Allah mengatakan wal tangdur nafsu ma qaddamat ligot. Lihatlah persiapanmu di hari esok. Nah niki jangan cuman fokus pada nambahi amalnya tok, tapi juga harus fokus ngurangi masalah kedoliman yang dilakukan, termasuk urusan niku wau. Artinya ketika kemudian suaminya berlaku dolim dengan jumeneng mawon ya berarti nggih itu harus diperbaiki. Wong iki sedulu engkas gitu loh. Sedulu engkas bakal nemoni sing jenenge mati gitu. Dan kematian niku wis pasti ora usah dineni mengko teko dhewe. Sing jenenge malaikat maut niku mboten dodok-dodok ning makdok. Nek pun makdok dudute ya ora kemudian iso disemayani, langsung diduduk pun selesai. Ngoten nggih. Artinya jangan cuma fokus tambah ibadah tapi fokus juga mengurangi masalah, mengurangi dosa agar dosa kita enggak berat. Ada lagi ibu-ibu? Gak ada. Ketika mau tanya lagi? Dah. Yuk kita tutup dengan doa nggih, ibu-ibu.
pun pas setengah 3. Materinya belum selesai tapi nggak apa-apa. Yang penting jenengan sudah mendapatkan banyak jawaban agar kemudian bisa menjalani hari-hari sebulan ke depan dengan nyaman. Ini kalau mau ditutupnya lagi Bu Nunung. Oh ya. Materinya ditutupnya lagi minggu depan. Oh, malah dia mau nanya. Oh ya. Ini kan materi belum selesai, jadi kita acaranya selesai. Nah, ini sudah ditutupkan bulan depan lagi. Kita tutup dengan doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Oh, naon? Ini ada yang mohon bantuan doa katanya pengen punya putra gitu. Waduh, Ya. pengen punya putra. Ruri Aditya Sari binti Adi Wijaya. Sehat hamil, berarti lagi hamil nih. Oh. Sudah berapa kali keguguran? Oh. Biadan nggih, kita dengarkan aja adanya. Ustaz mau nambah teh lagi? Eh? Mau nambah tehnya? Nggak usah, nggak usah. Udah, Bu. Nggih, kita lanjutkan berdoa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wa subna wa banina an na'budal asnam. Allahumma amina fi awtanina wa aslih aimatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih aswajana wa aslih ummahatana wa aba'ana wa aslih asdiqa'ana wa aslih asatidana wa aslih a'immatana wa ulata umurina ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Rabbana hab li Ibu Ruri Aditya Sari binti Adi Wijaya waladan solihan waladan aliman waladan alladhi yaj'alaha ilal jannah fa anta khairul warisin fa anta arhamar rahimin. Allahumma ja'al laha waladan solihan ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma shfi mardana wa qdi duyunana ya khairar raziqin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya khairar raziqin. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minar riya' was sum'ah wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah wa ya khairar raziqin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Akhiru kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.